Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Gimana kabarnya? Semoga teman-teman semakin sehat ya. Ini santai ya, mumpung santai saya gunakan waktunya buat memotivasi teman-teman ya. Jadi semoga saja apa yang saya sampaikan ini bermanfaat buat teman-teman ya. Tetap semangat dalam menghadapi gangguan ini hingga membaik dan sembuh ya. Amin ya robbal alamin. Oke, dan untuk topik kali ini saya mau menjawab pertanyaan dari teman-teman yang ada di kolom komentar video saya ya. Dari akunnya Mita, Mas pernah nggak nanya sama mantan penderita GERD, tapi jawabannya malah nakutin. Bilangnya memang bisa bikin gila lah, sampai depresi lah. Aku takut banget Mas, itu nggak akan terjadi kan Mas? Nah gini ya teman-teman ya, kalau teman-teman itu menanyakan ke mantan penderita artinya kan sudah pernah mengalami ya. Nah yang ditanya oleh teman-teman itu gila nggak? Enggak kan? Ya, jadi udah nggak usah terlalu dipikirin gitu. Yang penting kita fokus aja pada penyembuhan. 3P kita jalani konsisten gitu ya. Insya Allah nanti juga sedikit demi sedikit akan membaik ya. Ya kita pikirkan jangan terlalu sepanang lah. Ya, kita hadapi dengan santai saja, dengan rileks saja. Karena ini memang yang harus kita terima. Jadi ya kita terima dulu gitu ya. Sambil berusaha, kita ikhtiar ya, tetap konsisten 3P-nya. Insya Allah nanti juga membaik ya. Lanjut lagi dari akunnya Ustri Yantini. Karawang hadir, masih nggak nyaman dengan perasaan dan pikiran, tapi udah bisa beraktivitas seperti biasa, tetap semangat. Ya, jadi memang ketika kita sudah mulai membaik ya, ini kan butuh apa namanya proses untuk penyesuaian ya teman-teman ya, proses untuk penyesuaian. Jadi kalau memang ada perasaan-perasaan nggak nyaman itu wajar sekali ya. Jadi teman-teman itu nggak usah terlalu dipikirkan lah gitu ya. Karena perasaan nggak nyaman ini kan tergantung pada kondisi dari diri kita ya. Kalau kita mengalami sesuatu yang mungkin tiba-tiba dalam beraktivitas itu kita itu ada sensasi muncul, terus hati kita itu terasa nggak nyaman, ya itu wajar ya. Terus kadang kita nggak muncul sensasi pun, terus perasaan kita nggak nyaman, ya mungkin ada sesuatu yang kita pikirkan gitu ya. Jadi hal seperti ini wajar sekali, jadi nggak usah terlalu takut lah ya, nggak usah terlalu cemas ya teman-teman ya. Oh ini saya gatal banget nih. Oke, lanjut lagi ya dari akunnya siapa ini? Amelia Vionita. Mas, apakah rasa keliengan lemes kayak sampai leher, bahu berat? Apa itu dari asam lambung? Saya udah mau setahun begitu, tapi perut udah enakan. Ya, memang kalau apa keliengan gitu ya, itu faktor penyebabnya itu berbeda-beda ya. Jadi memang karena kita mengalami atau kita sedang merasakan gangguan pencernaan ya, itu juga bisa memungkinkan sekali dari efek asam lambung. Jadi efek asam lambung itu kan banyak ya, banyak efeknya gitu. Artinya sensasi yang muncul ya itu yang dirasakan oleh kita itu kan macam-macam dan kadang itu aneh-aneh. Jadi kadang kita itu terasa itu pusing, terus kadang kita tuh kediangan, terus mata itu nggak enak, nggak nyaman ya, seperti berat gitu ya, buram, kadang juga seperti itu. Nah itu kan karena energi kita juga sering drop gitu ya, atau cepat terkurasnya. Selain kita apa makanan itu juga belum terserap sempurna, terus kita pakainya juga terlalu boros dengan yaitu kebanyakan cemas ya teman-teman, itu juga bisa boros energi. Oke teman-teman nggak usah khawatir ya, intinya hal seperti itu nanti ketika teman-teman gangguan pencernaannya, gangguan asam lambungnya sudah membaik, insya Allah nanti juga akan membaik mengikuti piangannya ya, semangat. Terus dari akunnya Damar Prasetyo, hadir Mas, lihat Masnya udah sembuh kayak ini, mantep banget. Aku di dada selekit-selekit Mas, udah EKG normal, jadi cemas lagi, nggak apa-apa ya teman-teman ya. Jadi namanya kita itu mengalami gangguan asam lambung ya, apalagi yang sudah disertai dengan kecemasan, bukan hanya di dada saja ya, kadang di perut, terus di kepala, di punggung, kadang terasa sedikit aja kita udah pikirannya itu macam-macam gitu ya. Ya teman-teman nggak usah panik lah, itu penderita gangguan asam lambung kan kebanyakan memang mengalami seperti itu ya teman-teman ya. Jadi efek ketika kita itu gas lambungnya itu tinggi, asam lambungnya tinggi itu ke atas gitu ya, itu bisa menyebabkan rasa-rasa yang
aneh gitu, yang nano-nano gitu ya, termasuk seperti itu ya. Kadang dada itu terasanya itu celkit-celkit gitu ya teman-teman ya, itu efek dari asam lambung biasanya sama pada diri saya itu seperti itu ya. Jadi nanti kalau kondisi asam lambung, gangguan asam lambungnya sudah membaik, insya Allah hal seperti itu juga nanti sedikit demi sedikit berkurang ya. Tetap semangat ya, 3P konsistennya. Lanjut lagi nih dari akunnya siapa? Uh, apa ya? Haryono Hadipuro. Pokoknya semua sensasi yang ada itu akibat dari produksi asam lambung yang tinggi atau masih tinggi. Apalagi kalau makan tidak dijaga, makin hot sensasinya. Betul. Saya minum obat dokter dalam sudah 6 minggu. Ntar enakan, nggak lama kambuh lagi. Walaupun makan sudah kita jaga. Ntar minum lagi 6 minggu, habis itu kambuh lagi. Akhirnya sementara obat dokter nggak saya minum. Dan saya minum non obat kimia, alhamdulillah jauh lebih enak ya. Jadi masing-masing orang itu kan punya pilihan yang berbeda ya, tergantung teman-teman ya, mau berobat medis atau herbal atau alternatif, itu juga pilihan teman-teman. Tapi ketika nanti teman-teman itu sudah membaik lah ya gangguan asam lambungnya, itu sensasi-sensasi yang muncul itu insya Allah juga akan mengikuti membaik ya. Yang penting 3P-nya konsisten ya. Oke, langsung lagi dari akunnya Zoro. Mas, saya kalau terkena AC kok timbul rasa mual ya. Nah, itu biasanya kalau kena AC itu kan dingin ya, terus perut kita itu kadang itu kosong ya teman-teman ya. Kadang perut kita itu kosong, terus jadi seperti kayak masuk angin. Jadi yang timbul rasanya itu adalah mual. Biasanya seperti itu ya. Makanya untuk penderita asam lambung itu kan biasanya kan kalau di tempat-tempat dingin itu kan tidak cocok ya. Kadang selalu menghindari di tempat-tempat dingin karena kadang juga bisa terjadi seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kalau untuk di tempat dingin ya perut jangan sampai kosong ya. Pakai jaket aja nggak apa-apa ya teman-teman ya. Oke, lanjut lagi dari akunnya Kacong Kodir 13. Mas, tanda-tanda mau sembuh gimana? Soalnya saya makan udah enak, tapi aktivitas itu rasanya nggak enak, kayak oleng gitu, Mas. Tanda-tandanya sudah di video saya yang kemarin ya. Apa namanya? Kalau kita itu sudah mau sembuh itu ada di video. Jadi memang masing-masing orang itu kan bisa berbeda ya. Apa namanya, mengartikan kesembuhan yang total atau sembuh atau gimana itu masing-masing orang itu bisa berbeda. Tapi ketika teman-teman itu sudah bisa beraktivitas normal ya, walaupun tenaganya itu belum pulih ya 100%, tapi teman-teman sudah kecemasannya juga sudah bisa terkendali ya, sudah bisa apa namanya, bisa mengenali ya makanan-makanan yang cocok, mana yang nggak cocok, itu teman-teman juga menurut saya sih sudah sembuh ya teman-teman ya. Jadi tinggal penyesuaian saja, karena untuk penderita gangguan asam lambung ini kan kalau kita juga setelah sembuh terus kita juga 3P-nya itu benar-benar berantakan sekali, nggak dijaga ya, terlalu dikendorin gitu ya teman-teman ya, itu dengan jangka waktu yang lama gitu itu juga bisa kambuh lagi gitu ya teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman tetap semangat ya, 3P jalanin konsisten. Jadi kalau teman-teman sudah bisa aktivitas, sudah makan normal ya 1 hari 3 kali ya 3 lah 4 itu nggak apa-apa. Yang penting teman-teman itu kecemasannya, terus sensasi-sensasinya juga sudah bisa terkendali ya, sudah jarang muncul, ya itu sudah menurut saya sudah membaik dan itu sudah sembuh, tinggal penyesuaian saja. Nah ini lanjut dari akunnya siapa ini? Siapa ini? Aduh, kecil-kecil. Dari akunnya Lenah Alen. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas, kenapa aku tuh selalu parno kalau masalah dada kiri terasa berat terus kagak ngapa-ngapa gitu. Nah ini ya teman-teman ya, tadi sudah dibahas. Jadi kalau ya sensasi di area dada kiri ini banyak sekali menyebabkan ketakutan ya teman-teman ya. Dan itu sesuatu hal yang wajar karena teman-teman itu berpikirnya ketika mengalami sakit di sebelah kiri adalah
terkena jantung gitu ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman sudah periksa ke dokter ya, sudah di apa namanya, sudah dikasih tahu lah sama dokter bahwa itu karena asam lambung gitu ya, memang seperti itu rasanya ya teman-teman ya. Yang penting teman-teman sudah periksa ke dokter, terus teman-teman itu tidak ditemukan gangguan lain atau penyakit lain ya, itu karena faktor gas lambung atau asam lambung yang tinggi itu bisa menyebabkan seperti itu ya. Jadi ketika nanti muncul lagi seperti itu ya, teman-teman jangan terlalu panik ya. Oke teman-teman ya, sekian dulu, nanti saya sambung lagi insya Allah ya. Ini lagi ada mau teman ngajakin kemana. Oke ya teman-teman ya, lain kali disambung lagi ya. Tetap semangat, salam sehat jasmani dan rohani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.